Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Maria Francisca dari SDN 001 Bengkong. Dan saya, Muhammad Darwis dari SDN 005 Bengkong. Dan saya, Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara dari SMA Negeri 10 Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darwis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Darwis. Gimana kabar Pak Darwis? Alhamdulillah, luar biasa. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagaimana biasanya kita melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian pada coaching kita hari ini juga akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Terima kasih Pak Darwis. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama tentang saya yaitu mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya observer yaitu mendengarkan aktif dan kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coaching saya ini kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu ya para observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching yang kali ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan Pak Darwis. Baik, kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kiki. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Iya, gimana kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Kiki, katanya ada yang berbicara ini, katanya tentang sekolah anak-anaknya. Gimana tuh kabar anak-anak Bu? Dia itu yang menceritakan masalah tentang penggunaan HP anak-anak saya. Nah, dalam kehidupan merdeka ini kan Bu, kan kita boleh justru dituntut untuk menggunakan HP. Nah, yang jadi masalah HP itu tidak digunakan secara saya. Mereka banyak menggunakan game dan kalau yang perempuan untuk main sosmed dia dengan itu. Wah, kalau gitu kondisinya sangat rumit ya Bu Kiki ya. Nah, kita ini ada waktu sedikit untuk ini, kira-kira 15 menit. Untuk apa namanya itu kita lagi. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke saya nih tentang penggunaan HP yang tadi anak-anak Ibu ini? Kira-kira apa coba yang disampaikan ke saya? Kepengennya saya itu sebenarnya walau anak-anak membawa HP tetapi bisa digunakan atau diarahkan ke arah pembelajaran sesuai dengan tujuan utamanya tadi. Oh, jadi Bu Kiki pengennya HP itu
digunakan ke arah yang positif ya, membawa manfaat untuk anak-anak itu belajar ya, seperti itu ya Bu Kiki ya. Jadi anak-anak itu bisa memvariasikan pembelajaran dengan HP-nya gitu. Baik-baik begitu ya Bu ya. Kalau kita telah nih ya Bu Kiki ya tentang penggunaan HP untuk pembelajaran oleh siswa-siswa ibu ya, intensitas penggunaan HP untuk pembelajaran itu yang ideal menurut ibu kira-kira kan kalau kita berada di level 10 ya Bu ya. Nah kira-kira kalau untuk sekolah ibu itu kira-kira berada di level berapa menurut pengamatan ibu lihat? Nah, kalau saya, menurut penilaian saya, untuk anak-anak murid saya sekarang ini, posisi mereka masih berada pada level 5 gitu. Karena memang ya tidak paham gitu dengan beberapa aplikasi pembelajaran yang kita berikan atau kita canangkan untuk pembelajaran. Nah, mereka nggak paham. Pokoknya mereka hanya main. Baik, berarti di level 5 ya Bu ya. Kira-kira nih di kondisi sekarang ini ya, kondisi berapa lah bisa kira-kira yang bisa ditingkatkan oleh ibu ya agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa-siswa ibu di sekolah. Sebenarnya Bu, kalau ditanya kepengennya ditingkatkan, saya pastinya kepengennya di tingkat 8 ya Bu ya. Kan mungkin kalau ke tingkat 9 juga bisa harusnya Bu. Soalnya kan HP ini dekat dengan siswa, itu dunianya mereka gitu. Seharusnya mereka itu justru lebih mendominasi dan lebih memahami daripada kita. Tapi kita perlu pengarahan dari kitanya. Nah, masalahnya itu yang pengarahannya yang belum ada. Oh, berarti sebenarnya penggunaan HP itu pembelajaran ini dapat ditingkatkan lagi ya Bu ya. Oke, kira-kira berarti dari level 5 tadi kira-kira bisa sampai ke level 8 atau juga bisa juga ke level 9 ya Bu ya. Oke, nah berarti Bu ini kira-kira usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan-perubahan pada murid di sekolah itu seperti apa? Sebenarnya salah satu usahanya, saya sudah menerapkan ya pembelajaran dengan menggunakan HP. Awal saya sudah menerapkan beberapa kali. Tapi ya itu tadi balik. Kalau hanya saya sendiri yang menerapkan itu berat. Jadi kepengennya itu ada kolaborasi kerjasama antara saya dengan rekan-rekan guru atau setidaknya sekolah juga terus mendukung gitu Bu. Jadi misalnya memfasilitasi dengan adanya bantuan laptop atau apa di dalam tiap kelas untuk mendukung pembelajaran menggunakan HP tadi dan adanya bantuan dari guru TIK seperti itu. Jadi sayanya juga mudah gitu, jangan sendirian. Oke. Berarti tadi dalam penerapan ini Bu memerlukan dukungan lah ya, Iya. dukungan dari pihak ya Bu ya, dari segala semua pihak ya. Nah kira-kira kapan nih ibu mau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang berada di sekolah ini untuk melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan HP tersebut? Sebenarnya bisa sih Bu secepatnya koordinasinya itu yang pertama saya bisa koordinasi dengan kepala sekolah ketika beliau ya, misalnya meminta diadakan sosialisasi seperti itu ya Bu ya kepada rekan-rekan guru supaya ayo gitu ada gerakan kita belajar kalau bisa menggunakan HP. Atau yang kedua melalui kegiatan praktik baik yang ketika saya masuk ke kelas terus saya menunjukkan pengajaran saya dengan menggunakan HP, teman saya ikutan Bu di dalamnya terus melihat gitu prosesnya seperti itu. Nah itu bisa dilakukan pada saat jam mengajar saya. Misalnya kalau besok atau lusa nih Bu ada jam mengajar saya, nah bisa saja langsung dilakukan gitu. Oke, baik. Berarti Ibu Kiki bisa mengambil beberapa langkah ya Bu ya untuk dapat menjalankan rencana Ibu ya kan. Bisa itu mengumpulkan smartphone guru dan proses sosialisasi pemanfaatan HP ya kan. Terus bisa juga dengan praktik baik ya kan, praktik baik dengan mengajar rekan-rekan guru lain untuk turut serta untuk melihat gaya mengajar pemanfaatan HP di kelas kita begitu kan Bu. Terus kira-kira Bu Kiki ya untuk saat ini nih langkah yang mana yang lebih nyaman agar bisa terrealisasi apa yang Bu Kiki inginkan? Kalau ditanya yang lebih nyaman dan cepat terrealisasi tentu ya melalui praktik baik. Karena kan kalau yang tadi kita melalui kalau tadi yang melalui kegiatan sosialisasi itu kan butuh penyesuaian waktu dengan rekan-rekan guru, harus juga pengenalan jadwal, ada tempat yang harus disediakan, terus kita juga menggunakan narasumber yang
ini. Nah, sementara kalau praktik baik, misalnya besok kebetulan besok ada jam saya, ya udah besok konsultasi terus sini Bu bisa gitu. Oke, luar biasa Ibu ya, berarti bukan tentang Ibu yang belajar, tapi ini juga turut membantu Ibu melalui proses evaluasi ya, berbagi praktik baik ya Bu ya. Benar Bu, jadi bukan hanya teman saya saja yang melihat saya juga ngevaluasi nih Bu, sekalian mana tahu ada yang kurang dan teman saya lebih paham ya di situ saling memperbaiki diri. Oke, kira-kira nih untuk melakukan praktik baik secepatnya ini, Ibu memerlukan bantuan siapa nih untuk lebih mudah dalam proses pelaksanaan? Nah, yang pertama pastinya saya memerlukan bantuan rekan guru yang bersedia untuk masuk ke kelas saya pada jam kosong. Yang kedua pastinya dari dukungan kepala sekolah dan sekolah untuk sarananya. Dan yang ketiga pastinya tentu IT Bu, karena ya bagaimanapun mereka yang lebih memahami ilmu tentang penggunaan HP atau digitalisasi ini. Berarti kan saya memang harus belajar mereka. Baik Bu Titi, mudah-mudahan nih besok atau lusa sudah dapat Ibu realisasikan ini di kelas melalui praktik baik pemanfaatan HP buat belajar siswa ya Bu ya. Terus baik Bu, menarik sekali ya Bu Titi ya. Saya doakan mudah-mudahan lancar nih Bu proses berbagi praktik baiknya. Setelah itu kira-kira Bu ini udah sampai penghujung sesi ini Bu ya. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Tadinya tuh saya tuh mau mencurhatkan ke Ibu bahwa tuh saya mumet gitu melihat anak ini kok kerjanya bawa HP cuma main gitu, terus sosial media gitu ya Bu ya. Tadinya nggak tergambar gitu Bu, nah justru sekarang setelah cerita kok jadi tergambar ya Bu ya apa yang harus saya lakukan, bahwa saya bisa melakukan praktik baik tadi secepatnya untuk mengajak rekan-rekan guru, ayo kita sama-sama mengarahkan anak supaya terarah menggunakan HP-nya ke arah pembelajaran, ke arah yang positif. Baik, alhamdulillah Bu Titi, berarti Bu Titi sudah mendapatkan gambaran ya, gambaran untuk bagaimana memanfaatkan HP ini untuk pembelajaran bagi murid-murid Bu Titi ya. Ya, berarti Bu kita bisa Ibu ketemu lagi nih yang berikutnya biar saya lebih tahu nih perkembangan siswa-siswa Ibu ini kan saya pengen dengar cerita Ibu tentang kreasi-kreasi menarik yang dihasilkan oleh anak-anak Ibu di sekolah tentang pembelajaran menggunakan HP ya Bu ya. Baik, siap Bu, sudah. Oke. Baik Bu Kiki ya. Kira-kira masih ada ganjaran lagi nggak nih Bu Kiki? Sudah selesai semua nih? Rasanya sudah Bu, mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya besok. Alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi ya Bu Kiki ya di lain kesempatan. Begitu juga nanti bisa dapat saya dengarkan lagi cerita Kiki yang selanjutnya ya. Baik, sampai di sini aja Bu Kiki ya, karena sudah habis nih waktunya ya. Saya tetap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam Kak Daris. Tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Rizky. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi pasca coaching tadi. Oke Pak. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, dalam coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur IRKA, yaitu dengan menetapkan tujuan, kemudian melakukan identifikasi dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang diinginkannya. Oke Bu Siska, menurut saya sebagai observer dari proses coaching antara Ibu dengan Ibu Kiki tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai. Dengan proses alur Tirta dan juga Bu Siska sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Kiki sehingga Bu Kiki bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching kita tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan-pertanyaan terakhir Bu,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses delta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Oke Bu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darwis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Gimana nih Pak Darwis hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, hari ini katanya Pak Darwis mau melakukan proses coaching nih ya Pak ya. Jika tidak keberatan, izinkan saya untuk melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan awalan nih ya Pak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Selanjutnya, apakah proses coaching yang sudah dilakukan itu sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coachnya. Dan jangan lupa Pak untuk menyesuaikan prinsip coaching diantaranya yaitu adanya proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan pertama saya itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching Bapak dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu pertama presensi, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, lanjut ya Pak ya. Jadi dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu Pak, kan ada dua tuh ya Pak ya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi itu yang mana ya Pak ya? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu, baik Pak. Kalau gitu terakhir nih Pak, terakhir. Indikator yang bagaimana sebenarnya yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, mudah-mudahan ya Pak ya. Kalau begitu demikian saja proses praobservasi kita kali ini. Izinkan saya menemani Bapak dalam proses coachingnya ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Darwis. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Darwis. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Siska, benar-benar ada yang kita mau diceritakan atau bersama kita Bu. Iya nih Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Pak Darwis nih. Baik Bu, sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu, kira-kira 15 menit untuk ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, ini kan terkait tentang guru-guru di sekolah saya nih ya Pak ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok ada perubahan gitu Pak. Penyampaian materinya, pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Dia ceramah lagi. Padahal sudah kita ketahui bersama kan Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi untuk berubah itu guru-guru di sekolah itu tidak mau ada perubahan Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Pak. Baik Bu, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Maria ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan. Gurunya ini kurang bervariatif ya. Iya betul Pak, jadi kurang bervariatif untuk medianya ataupun untuk metode pembelajarannya itu guru itu kurang bervariatif begitu Pak. Baik. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Ibu Maria dapatkan? Baik,
dari percakapan kali ini Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi, begitu Pak. Jadi yang Ibu Maya harapkan adanya perubahan. Iya, saya itu ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode atau model pembelajarannya bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti yang puisi yang sekarang ini marak digunakan. Setelah itu bisa juga menggunakan atau tidak hanya menggunakan metode ceramah aja Pak, begitu Pak. Jadi bisa juga kan bisa menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu aja sudah lumayan bagus tuh Pak untuk penampilan dalam pembelajaran di kelas supaya lebih bervariatif seperti itu Pak. Oke Bu, baik. Dari Ibu Maria sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan beberapa variasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal begitu ya. Iya Pak. Bu, kira-kira itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu, pada Ibu di level berapa ya? Sepertinya sih masih di level 5 Pak. Soalnya di sekolah saya ini kan masih banyak guru senior nih Pak, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya masih agak sulit. Jadi mungkin masih yang kalau saya amati kira-kira nih Pak ya, asumsi saya sekitar masih di level 5 Pak. Masih di level 5 ya Bu. Oke, kira-kira di kondisi sekarang ini, kira-kira berapa nih masih bisa ditingkatkan atau tidak? Lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Maria. Baik Pak, mungkin sih kalau saya lihat-lihat seperti masih bisa sih Pak kalau misalkan ditingkatkan, tapi kayaknya cuma di level 7 Pak. Karena kalau untuk level yang lebih itu kayaknya masih agak sulit Pak. Jadi mengingatkan masih banyak juga kan guru yang lain masih udah senior kayak gitu Pak kan. Jadi mungkin kalau untuk level 7 itu masih mungkin untuk dilakukan Pak. Jadi dari level 5 mungkin kalau untuk saya amati level 7 lah Pak kira-kira Pak. Baik Bu, jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Maria lakukan untuk menciptakan level dari level 5 ke level 7? Sebenarnya sih saya masih memikirkannya Pak. Apa sih rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, jadi secara bergantian seperti itu Pak. Oke Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendamping. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Maria terapkan di sekolah dan teman-teman nyaman dengan penyampaian Ibu? Baik Pak, mungkin kalau bukan dengan mentoring ya Pak ya, nanti akan saya coba berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah nih Pak ya, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ya, tujuannya itu supaya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif seperti itu Pak. Berarti ingin merencanakan entah mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop, dan ketiganya ini kira-kira Maria untuk saat ini lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasi itu yang mana ya? Sepertinya sih mentoring sih Pak ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan lebih matang lagi, terus perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang lebih kompeten juga. Jadi untuk saat ini nih Pak ya, mungkin yang lebih nyaman untuk guru-guru lakukan, dan saya juga kayaknya sepertinya itu kegiatan mentoring sih Pak. Mentoring ya Bu, mentoring ini kira-kira Bu Maria memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah kira-kira atau bagaimana? Ada sih Pak, nanti saya mungkin akan meminta bantuan rekan guru sekolah nih, yang memang ahli dalam bidangnya seperti IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu saya itu ada Ibu Christine, terus saya juga bisa meminta bantuan kepada Ila seperti itu Pak. Oke Bu,
sekali berarti Ibu Maria melakukan motor ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu Maria mau merealisasikan kegiatan motor ini? Insya Allah sih secepatnya ya Pak ya. Mungkin minggu depan lah Pak ya. Saya akan melakukan atau mencoba berkoordinasi terlebih dahulu nih. Terus saya akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Wah, menarik sekali Ibu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang sudah Ibu Maria dapatkan? Untuk kali ini sih Pak, saya sudah mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di sekolah saya ya dengan cara adanya kegiatan seperti yang saya katakan tadi, yaitu kegiatan mentoring lah yang lebih nyaman saya gunakan. Kemudian saya akan meminta bantuan dari guru ya atau rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang hal tersebut seperti IT ya, terus dalam bidang pemanfaatan dan media pembelajaran tersebut. Alhamdulillah sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke Bu, saya tunggu ya nanti kabar-kabarnya dari Bu Maria setelah melakukan kegiatan mentoring. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Mungkin dari percakapan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Semoga rencana ke depan mentoring dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan dan apa yang sudah saya lakukan bisa bermanfaat, bisa terjadinya perubahan di sekolah saya ya Pak ya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali Ibu ada waktu Ibu bercerita langsung hubungi saya saja. Baik Pak, siap. Semoga kita beri kesehatan dan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya Pak ya setelah proses coaching tadi. Tadi kan Bapak sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Siska. Nah, saya masih ingin mengajukan pertanyaan lanjutan setelah observasi nih Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Dalam coaching ini, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menetapkan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang dengan alur tersebut. Saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang ini. Baik Pak. Menurut saya sebagai observer dari proses coaching antara Bapak dengan Ibu Siska tadi sudah berjalan dengan sangat baik, yaitu sudah sesuai dengan proses alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha untuk menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Siska sehingga Ibu Siska menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga dari coaching yang kita lakukan tadi itu juga Bapak sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan agar hasil coaching yang dilakukan lebih maksimal nih Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Amin, amin. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya Pak ya. Baik. Demikian saja observasi kita hari ini. Saya tutup langsung ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siska. Gimana? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Kiki sekarang? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Kiki. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching nih Bu Kiki, sebagai awalnya saya akan melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan
bersama Bu Kiki ya. Baik, untuk yang pertama nih Bu Kiki, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk coaching hari ini Bu Kiki. Oke, kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur kita belum? Setelah itu, saya akan melihat juga bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee yang akan ibu bawakan dalam kegiatan coaching kali ini. Setelah itu Bu ya, saya juga akan menanyakan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Setelah itu Bu Kiki jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Terus diantaranya seperti kemitraan, terus itu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Terus pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ini Bu Kiki ya. Kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu yaitu tentang presence Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, karena tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang dua itu berarti yang saya inginkan untuk diobservasi ya yang dua itu terkait dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berkompeten. Baik Bu Kiki, ini yang terakhir ya Bu Kiki ya. Oke, kira-kira yang akan saya tanyakan adalah indikatornya Bu Kiki. Kira-kira indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin sekali mendapatkan indikator yaitu coaching saya berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan alur cerita tadi. Oke, baik, alhamdulillah kalau begitu Bu Kiki ya. Baik Bu Kiki, demikian dulu proses observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darwis. Gimana nih Pak kabarnya? Ya Pak ya. Oh ya Pak, dengar-dengar katanya Pak Darwis ada yang mau disampaikan nih, ada yang mau diceritakan apa? Iya Bu, sekali ada sesuatu hal yang saya Waktu kita tidak lama nih ya Pak ya, mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak. Yuk Pak, kira-kira ingin Bapak sampaikan apa ya Pak? jadi ini Bu, ini terkait padahal tidak kita ketahui bersama yang ya Bu bahwa perkembangan tamatan ini teknologi semakin maju sepertinya kebiasaan tidak ada perubahan kalau itu tidak baru saja kita mendesak barulah sibuk ditutup semalam barulah menyiapkan ayatnya. Baik, berarti kalau saya garis bawahi ya Pak, berarti permasalahan dari yang ingin Bapak ceritakan ini yaitu kurang lebihnya guru-guru di sekolah Bapak tentang masalah administrasi pembelajaran, gitu ya Pak? Banyak sekali kurang lebih dengan kita kecuali bisa barulah kita mulai misalkan pembicaraan kita ini kan pengalaman ya Pak ya. Jadi dari pembicaraan kita ini apa sih sebenarnya yang Bapak harapkan dan Bapak inginkan? dari percakapan saya mengharapkan adanya perubahan setelah saya khususnya dalam hal mendekati ada yang kita akan jawab orang dulu.
gitu ya. Bapak kepengennya itu ada perubahan gitu ya Pak ya pada rekan-rekan dari sini. Nah yang ini Bapak lihat itu perubahannya adalah yang seperti apa Pak? Karena guru tidak harus mengisi ya kalau guru ingin mendapatkan saya depannya juga dapat meningkatkan yang ketika dia menggunakan itu semua ada juga. Begitu ya Pak ya. Baik. Jadi kalau dari penukaran Pak Darwis tadi, Bapak menginginkan guru-guru di sekolah Bapak itu bisa menyiapkan administrasi pembelajarannya ada atau tidaknya seperti itu ya Pak ya, jangan terpisah dengan itu gitu ya Pak ya. Jadi kalau seandainya nih ya Pak ya, kata ideal dari guru itu yang melengkapi sumber administrasi pembelajaran itu dikatakan ideal. Nah, di sekolah Bapak ini, guru-guru teman Bapak ini berada pada level berapa Pak? Kalau saya mengerti, sepertinya masih berada di level 5 Bu. Soalnya di sekolah itu masih banyak guru-guru senior sehingga kalau di level yang lebih tinggi itu sepertinya masih agak sulit karena masih di level 5 lah. Begitu ya Pak ya, jadi masih di level 5. Jadi dari kondisi sekarang ini, Bapak inginnya itu kondisinya meningkat ke level berapa terkait dengan penyediaan administrasi pembelajaran tadi? Kalau bisa ditingkatkan sampai ke level 7 karena kalau level yang lebih tinggi agak sulit sehingga guru-guru kan lebih senior bukan alat dari Berarti Bapak inginnya itu dari level 5 ke level 7 begitu ya Pak ya. Jadi jika ingin meningkatkan sampai ke level 7 Pak, kira-kira usaha apa yang Pak Darwis siapkan untuk melakukan peningkatan itu Pak? Sebenarnya sih saya masih memikirkan apa sih tindakan yang bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam berkolaborasi lah kerjasama dengan teman-teman guru mempersiapkan adik-adiknya mungkin yang masih muda yang lebih bagus, kemudian dapat memberikan contoh kepada yang lebih senior sehingga memotivasi rekan-rekan untuk meningkatkan adik-adik. Jadi untuk berkolaborasi bersama rekan-rekan guru muda ya Pak ya, agar dapat melengkapi administrasinya. Kira-kira selain itu ada nggak Pak lagi strategi yang pernah Pak Darwis terapkan di sekolah agar teman-teman itu nyaman gitu menyampaikan permasalahan yang disampaikan Darwis? Mungkin kalau bukan dengan kolaborasi dengan teman-teman sekolah, saya juga nanti konsultasi lah dengan sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan upload ya tujuan itu untuk meningkatkan kompetensi khususnya dalam melengkapi ADN pembelajaran dan menggunakan media-media pembelajaran yang Berarti Pak Darwis ini ingin merencanakan kolaborasi bersama teman-teman dan pelatihan gitu ya Pak, semacam workshop. Jadi dari kedua kegiatan ini Pak Darwis, kira-kira untuk saat ini Bapak ini akan lebih nyaman dengan kegiatan yang mana dan yang lebih cepat terrealisasi nih Pak? sepertinya kolaborasi bersama teman ya, karena kalau untuk pelatihan itu workshop perlu persiapan matang, perlu juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga tidak terlalu mahal, juga harus mencari narasumber yang berkompetensi. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan kolaborasi bersama teman-teman. Kolaborasi ya Pak ya. Jadi dari kolaborasi ini kira-kira Pak Darwis itu memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa dan dukungannya itu yang bagaimana gitu? Ada sering saya akan minta bantuan memang ahli dalam bidang IT bisa menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi, misalnya di sekolah itu ada tunda, ada patung, bantuan kepada pengguna dan juga jadi Berarti Pak Darwis ingin melakukan kolaborasi ini dengan rekan-rekan kerjanya, begitu kira-kira ya Pak, yang mau direalisasikan dari kegiatan kolaborasi. Kira-kira nih Pak, kapan dapat Bapak realisasikan ini Pak? tidak cepat karena seperti ini mau kita lagi mau diadakan, jadi minggu depan atau nanti misalnya kita akan melakukan
mencoba berkoordinasi dulu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan dengan sekolah dan melakukan kegiatan kurikulum. Baik, menarik sekali. Mudah-mudahan minggu depan sudah dapat realisasi ya Pak ya. Baik Pak, dari percakapan kita sore ini, kira-kira apa nih Pak yang sudah Bapak dapatkan Pak? Yang sudah saya dapatkan dari kita mendapatkan gambaran bagaimana caranya terjadi perubahan caranya menggunakan kolaborasi dengan partisipasi dengan guru sekolah yang memang menunjukkan dalam bidang kota dan kebijakan. Alhamdulillah ya Pak, tadi sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana menciptakan adanya perubahan untuk melengkapi administrasi pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak ya. Baik Pak, kalau begitu saya tunggu kabar-kabarnya ya Pak, kita lanjutkan dari realisasi kegiatan Bapak tadi. Mungkin minggu depan sudah sabar untuk mendengarkan ceritanya ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan konsep saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik Pak, sama-sama. Mudah-mudahan kalau masih ada yang ingin Bapak sampaikan, masih ada ganjalan, nggak apa-apa Pak, Bapak boleh hubungi saya lagi, kita cerita-cerita lagi Pak. Terima kasih atas ngobrolnya hari ini ya Pak ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Ya, ini tadi kan Ibu sudah melakukan coaching nih dengan Pak Darwis. Ya Bu. Ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu Kiki ya. Pasca observasi yang telah dilakukan tadi. Nah, yang pertama nih Bu Kiki ya, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan dari percakapan coaching tadi? Baik. Jadi dalam proses coaching tadi antara saya dengan Pak Darwis, saya sudah melakukan prosesnya dengan menggunakan alur Tripan ya Bu, yaitu dengan menetapkan tujuan, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi sesuai dengan proses alur Tirta, dan kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Baik, oke Bu Kiki ya. Nah, menurut saya sebagai observer nih tadi kan dalam proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama Pak Darwis tadi saya lihat Bu Kiki ini proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan proses alur kita. Dan juga saya lihat Bu Kiki juga sudah berusaha menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Darwis kan, selaku coachingnya Bu Kiki ya kan. Sehingga Pak Darwis ini selaku coach dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia alami ya. Nah, dan juga dalam coaching tadi ya, kita sudah lihat bahwa yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang dikembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan tadi bersama Pak Darwis? Kalau ditanya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, tentunya saya masih ingin lebih memahami proses Tirta ini, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi, saya bisa menerapkannya dengan secara mendalam, lebih baik dan menyeluruh. Baik, mantap kali Bu Kiki, keren. Oke, demikian dulu ya Bu Kiki proses observasi kita di hari ini, pas observasi kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk orang lain tetapi untuk kita juga. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Kiki.